Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad, Fakultas Peternakan, biasa dipanggil Zuzu. Saya angkatan 2015 dan alhamdulillah lulus di tahun 2020 kemarin. Sekarang kesibukan saya menjadi seorang wirausaha di berbagai macam usaha bidang peternakan, di usaha pengolahan susu pasteurisasi dan usaha peternakan bebek telur. Ya, jadi sejak terutama ketika ini ya mengikuti PPSMB Antelop saat itu memang ketika mengikuti pembicaranya satu, saya lupa pembicaranya siapa, tapi itu yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia wirausaha karena ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu memang cocok dengan passion saya itu. Dengan dunia wirausaha itu kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa memberdayakan banyak orang, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Kemudian dari kerjanya juga fleksibel, tergantung sama diri kita sendiri. Jadi sudah mulai sejak PPSMB dan karena PPSMB Antelop itulah saya memutuskan untuk memilih jalur wirausaha itu. Ini sudah sejak awal masuk peternakan. Ya, Mas mengalami ini ya, kenyataannya ya bahwa terutama ketika negara kita sedang digempur pandemi seperti ini, rupanya itu tidak memberikan efek yang sangat signifikan di dunia peternakan, terutama kalau Mas berkaca dari dunia budidaya bebek telur ya, dan dari produksi susu pasteurisasi ya, justru malah ketika masa pandemi seperti ini justru malah meningkat. Mungkin karena kesadaran masyarakat kita yang sudah mulai tinggi tentang pentingnya konsumsi protein hewani untuk meningkatkan imunitas mereka. Jadi malah susu dan telur ini menjadi salah satu komoditas yang sekarang sangat diminati ya gitu. Jadi meskipun kondisi pandemi, dan saya yakin juga sih sebenarnya kondisi apapun dunia pangan itu akan tetap stabil ya, karena pangan itu merupakan kebutuhan primer untuk manusia. Jadi insya Allah ketika kita sudah memutuskan dan berniat melakukan kegiatan apapun di dunia peternakan, baik itu sebagai wirausaha atau profesional dan apapun itu, insya Allah akan tetap bermanfaat dan insya Allah akan tetap tanda kutip bekerja. Jadi nggak akan ada habisnya kalau di dunia pangan dan khususnya di dunia peternakan. Pesan saya, bersyukurlah teman-teman, terutama untuk teman-teman yang memang memilih Fakultas Peternakan sebagai jurusan teman-teman semuanya gitu ya. Yang kedua, selamat saya ucapkan juga buat teman-teman yang misalnya memilih Fakultas Peternakan bukan sebagai salah satu pilihannya gitu. Karena sejatinya teman-teman telah bergabung di Fakultas Peternakan itu sudah ada garis takdir yang menanti teman-teman gitu untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Peternakan. Jadi selamat dan bersyukurlah. Kondisi pandemi yang sekarang ini sungguh sangat sulit, serba sulit semuanya. Dan ketika teman-teman memilih Fakultas Peternakan, menurut saya sudah menjadi jalur garis takdir yang benar, karena di teman-teman dengan menjadi seorang sarjana peternakan, menjadi orang yang ahli di bidang peternakan, pasca teman-teman lulus nanti teman-teman akan bermanfaat banget buat banyak orang, terutama buat peternak-peternak lokal kita. Karena siapa lagi yang akan mengurus mereka kalau bukan kita dari Fakultas Peternakan. Dan jangan khawatir tentang masalah rezeki, masalah pekerjaan dan sebagainya. Insya Allah selama orang Indonesia masih makan daging ayam, masih makan daging sapi, masih makan telur, masih minum susu dan sebagainya, teman-teman akan sangat dibutuhkan kehadirannya itu. Jadi selamat dan semangat berjuang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriqul Irfa Al-Huda. Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Saya alumni Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tahun 2006, lulus tahun 2010. Sekarang ini bekerja sebagai manajer purchasing di PT Pasir Tengah, merangkap di PT Widodo Food Makmur Sejahtera, member of PT Widodo Makmur Perkasa. Selama menjadi mahasiswa, saya memang mempunyai rencana dan cita-cita untuk bekerja di bidang peternakan. Karena saya berkonsentrasi di nutrisi, sehingga ada keinginan untuk bisa bekerja di pabrik pakan atau peternakan sapi pada waktu itu. Setelah lulus, saya melamar ke perusahaan-perusahaan dan alhamdulillah diterima di PT Pasir Tengah sebagai quality control dan produksi pakan sapi. Ini ada tips langkah-langkah untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang pertama pada umumnya adalah IPK, kemudian pengalaman organisasi, nanti berhubungan dengan leadership, ide fresh, ide baru apa untuk perusahaan, perihal tentang kompetensi. Yang pertama tentang pengetahuan di bidang peternakan, kemudian keterampilan, kita bisa mengasah potensi dalam diri kita dengan ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah attitude atau sikap yang harus kita tanamkan, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, bersemangat, sopan santun. Yang lain adalah motivasi kita kerja itu apa. Kemudian kita juga harus bisa bekerja sama dengan tim, punya keinginan untuk maju, dan berusaha sebaik mungkin dalam setiap tugas yang diberikan. Kemudian kita percaya diri, bersyukur, mau menerima masukan dari yang lainnya. Peran alumni peternakan di dunia peternakan, yang pertama yaitu berkontribusi positif dalam perkembangan dunia peternakan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian mungkin memberikan informasi tentang prospek peternakan, bahwa bidang peternakan itu mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai potensi yang sangat luas. Sebagai alumni peternakan, kita juga bisa membuat lapangan kerja baru. Kita juga bisa di instansi-instansi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat lainnya. Jadi informasi bisa kita dalam bentuk perkumpulan alumni ataupun di era digital ini kita melalui WA group dan lain-lain. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan kampus, misalnya dengan adanya kuliah umum ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Bertahan dengan persaingan dalam dunia kerja. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dan kreativitas kita. Yang kedua adalah berinovasi dengan ide fresh, ide-ide yang lain daripada yang lain untuk perkembangan perusahaan. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan atasan, relasi, bersinergi dengan divisi lain yang berhubungan dengan kita. Kemudian yang keempat adalah mudah beradaptasi dengan hal yang baru, karena biasanya atau pada umumnya misalnya kita ada di divisi A, bisa jadi kita dipindah di divisi B, sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Pesan untuk mahasiswa baru UGM, ini kuliah bukan hanya tentang IPK saja, tetapi juga bagaimana kita melatih skill kita, bagaimana kita mendapatkan pengalaman dari orang-orang yang kita temuin, dari tidak hanya dari mahasiswa peternakan, misalnya kita juga dapat dari mahasiswa di fakultas lain, ataupun dari dosen-dosen. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan beradaptasi. Dan sebagai mahasiswa juga jangan lupa untuk banyak membaca, karena sekarang ini mudah sekali mencari informasi di internet, dan itu nanti akan membuka wawasan kita tentang peternakan. Setelah nanti agak-agak semester akhir, itu carilah tempat praktek yang berkompeten, yang itu nanti bisa menggambarkan sedikit tentang dunia kerja itu seperti apa.
jika ada kesempatan, carilah beasiswa yang itu nanti pasti akan berguna untuk kita. Jadi banyak ilmu dan pengalaman yang akan kita dapat dari fakultas kita tercinta ini yang sangat bermanfaat. Jadi banggalah menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.